Sobat, saya Taga dari channel Sobat Akuntansi Indonesia, berbagi tips dan informasi menarik seputar dunia akuntansi di Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan membahas belajar software hotel untuk pemula part 3, reservasi. Jadi benar, ini adalah part ketiga, merupakan bagian dari playlist belajar software hotel untuk pemula. Jadi untuk sobat sekalian yang ingin mengetahui video-videonya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan untuk video sebelumnya kita cantumkan pada kolom deskripsi. Tanpa berbasa-basi lagi, kita akan masuk pada pembahasannya. Let's get started. Oke, seperti pada judul, kita akan membahas tentang part reservasi. Pada Armadillo Hotel, menu reservasi dapat kita akses melalui submenu ini atau shortcut ini, booking, atau melalui menu operasional reservasi. Sama saja. Jadi untuk mempermudah, langsung saja kita klik shortcutnya ya, di booking ini. Nah, ini merupakan halaman awal dari menu reservasi. Jadi di sini di atas ada untuk sort ya, untuk kita melakukan sort data. Di sini merupakan untuk menampilkan list reservasinya. Kemudian ada warna-warna di sini, mulai dari yang putih merupakan aktif, merah muda itu check-in, abu-abu itu cancel, dan hijau adalah expected arrival. Untuk penjelasan lebih detailnya akan kita bahas setelah ini. Kemudian di bawah ini ada beberapa tombol, mulai dari isi baru untuk mengisi reservasi baru, edit untuk mengedit reservasi, cari, ini kurang lebih fungsinya sama kayak men-sort ini ya. Blok kamar ini adalah memilih kamar, tagih rutin harian ini memberikan tagihan kepada tamu yang sudah melakukan reservasi, advance deposit ini ya advance deposit. Check-in untuk mencekitkan tamu yang sudah melakukan reservasi, hapus, jadi untuk menghapus tamu yang sudah melakukan cancel. Cetak daftar, keluar dari menu. Kemudian di pojok kanan bawah ini ada total dan PAX. Jadi total ini adalah merupakan jumlah reservasi atau bisa kita katakan jumlah kamar yang melakukan reservasi, sedangkan PAX ini adalah jumlah orangnya. Jadi kan jumlah kamar belum tentu sama dengan jumlah PAX. Ini seperti itu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan melakukan contoh untuk melakukan reservasi ya. Langsung saja kita klik baru di sini. Nomor reservasi ini merupakan otomatis dari sistem, jadi tidak bisa kita rubah. Terus kita pilih pertama dalam melakukan travel agent. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan jelaskan. Jadi untuk mengisi data di sini, saya akan isi data yang penting-penting saja ya. Kenapa? Ini juga untuk melatih sobat sekalian. Jadi pada real case-nya nanti, ketika kita melakukan check-in itu kan otomatis kita harus melakukan sesuatu itu dengan secepat mungkin ya. Jangan sampai tamu itu menunggu terlalu lama di front office. Jadi untuk kelengkapan data, mengisi kelengkapan datanya dapat kita lakukan setelah tamu itu masuk ke kamar atau sudah check-in. Kalau seperti itu. Jadi nanti yang saya contohkan di sini adalah contoh untuk mengisi data yang penting-penting aja. Intinya data reservasi itu bisa dibuat. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengisi travel agentnya dulu. Pada contoh ini seperti dapat dilihat hanya ada 2 travel agent kan ya. Yang pertama publish, ini berarti offline. Terus yang kedua adalah pagi-pagi.com, ini adalah online travel agent atau OTA-nya. Jadi kalau semua sobat sekalian di rumah ingin mencobanya dan memiliki lebih dari 2 travel agent, dapat diisi di sini, diisi baru. Nah, untuk di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kenapa demikian? Karena penjelasan untuk travel agent ini cukup kompleks dan erat kaitannya dengan back office, jadi dengan akuntansi di back office-nya. Jadi nanti terlalu lama kalau kita jelaskan di sini. Yang pertama, kita akan pilih publish saja sebagai contoh. Di sini adalah data tanggal. Data tanggal ini reservasi dilakukan kapan? Secara default ini adalah tanggal komputer kita saat ini. Nah, kemudian ini adalah tanggal check-in, akan di-check-in-kan di tanggal berapa, kemudian tanggal check-out-nya. Nah, tanggal check-out ini akan otomatis mengikuti dengan lama menginap. Contohnya kayak gini. Jadi kita anggap, kan ini kalau 1 malam, jadi kalau kita check-in tanggal 9, check-out-nya kan tanggal 10. Ketika ini kita ganti menjadi 2 malam, kita enter, tanggal check-out-nya akan berubah menjadi tanggal 11. Lalu seperti itu. Jadi kita pilih 1 kamar saja. Kedua, nah ini segmentasi harus juga wajib kita isi. Segmentasi ini apa sih? Ya jadi ini adalah untuk segmentasi tamu atau mengelompokkan tamu tersebut. Jadi satu tamu dari perusahaan, tamu walk-in guest, tamu dari OTA, tamu dari pemerintahan. Nah ini kita wajib kita isi. Kenapa wajib kita isi? Karena ini erat kaitannya dengan statistik yang dibutuhkan untuk back office ya, baik untuk dari akuntansi maupun marketing. Yang lebih cenderung sih marketing sih yang banyak membutuhkan statistiknya dari segmentasi ini nantinya. Kita pilih aja walk-in guest. Kemudian yang harus wajib kita isi selanjutnya adalah nama. Jelas ya kan, nama harus di. Kemudian
yang wajib kita siapkan adalah ini status. Nah, status reservasi sendiri ini kita bagi menjadi 5, dari walk-in, open, confirm, deposit, dan cancel. Akan saya coba breakdown satu persatu. Walk-in. Walk-in ini apa sih? Yaitu adalah tamu yang datang tanpa melakukan reservasi terlebih dahulu. Jadi biasanya kalau tamu tiba-tiba datang ke hotel kita langsung reservasi dan menginap di hari itu juga, itu bisa kategorikan sebagai tamu walk-in. Kemudian kedua adalah open. Open adalah tamu yang sudah melakukan reservasi tapi tidak melakukan pembayaran deposit, seperti itu. Jadi cuma ya reservasi aja, tamu itu reservasi aja tanpa membayar deposit. Yang ketiga adalah confirm. Confirm ini adalah kurang lebih sama kayak open, hanya saja sudah dilakukan konfirmasi selanjutnya. Maksudnya gimana? Jadi tamu dengan status confirm ini adalah tamu yang sudah melakukan reservasi dan sudah dilakukan konfirmasi. Biasanya dikonfirmasi oleh FO, by call mungkin. Nah, itu sudah menjadi confirm. Yang keempat adalah deposit. Deposit adalah tamu yang sudah melakukan reservasi dan sudah melakukan pembayaran. Nah, pembayaran itu sendiri biasanya minimal itu 1 hari sebelum tamu itu datang atau check-in. Jadi kalau tamu itu datang di hari tersebut kemudian melakukan pembayaran deposit di hari tersebut juga, nah itu namanya bukan deposit, tapi itu lebih kepada walk-in atau confirm misalnya. Nah, yang membedakan itu apa nanti akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Oke, kita pilih saja confirm, terus kita simpan. Nah, akan muncul opsi seperti ini. Apakah Anda ingin menyimpan ke daftar member? Apa sih fungsi dari daftar member ini? Member ini ya seperti member-member pada umumnya. Jadi ketika nanti ada tamu yang repeat reservasi ibaratnya gitu kan, atau tamu yang sering menginap di hotel kita, tamu tersebut bukan member atau tidak melakukan repeat reservasi, ya kita klik no saja seperti ini. Nah, kalau sudah selesai akan muncul notif seperti ini, data sudah disimpan. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Jadi ini contoh publish untuk 1 kamar. Jadi kita akan mencoba untuk ngecek atau membuat reservasi untuk grup. Caranya sama, kita pilih travel agent lagi. Ini kita anggap untuk check in di tanggal 10 gitu kan ya. Kamar nginapnya kita buat 1 malam aja, kamarnya kita buat 2. Tetap kita harus pilih segmentasi. Oke. Yang membedakan kalau kita melakukan reservasi secara individu dan grup itu ada pada data reservasi ini. Ketika reservasi individu, grup ini kita isi strip atau kosongnya aja seperti ini, minus seperti ini tidak apa-apa. Tapi ketika kita men-check-in-kan grup atau melakukan reservasi grup yang lebih dari 1 kamar, maka harus kita isi. Kalau tidak, akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi ketika ini kita isi strip aja ya, kita klik simpan, akan muncul seperti ini kan, kita pilih yes. Nah, ini ada notif nama grup harus diisi, jadi kita harus diwajibkan untuk mengisi nama grup ini. Jadi kita isi aja grup. Fungsinya apa sih kok kita harus mengisi nama grup? Nah, ini untuk memudahkan kita ketika kita akan mencari data. Ketika kita akan sort data tersebut, kita ada pilihan sort by group. Jadi akan memudahkan kita banget, mau itu dari front office-nya atau mungkin dari marketingnya ya, ketika dimintai data grup ini tolong dicatatkan. Itu akan memudahkan ketika data tersebut atau reservasi tersebut sudah kita daftarkan grup sebelumnya. Ketika ini sudah kita isi, maka kita simpan. Ya, akan bisa kita simpan. Nah, dari gambar ini juga kita bisa melihat kan, pada reservasi pertama dengan nama contoh publish ini, kenapa berwarna hijau? Seperti saya singgung di awal video, kan kalau warna hijau berarti expected arrival kan. Kenapa contoh publish ini berwarna hijau? Karena contoh tamu dengan nama contoh publish ini akan check-in di hari ini atau dijadwalkan untuk check-in di hari ini, makanya berwarna hijau atau expected arrival. Sedangkan 2 tamu yang lain atau dengan grup yang contoh grup tadi, dengan nama contoh grup tadi, itu kan akan check-in di tanggal 10. Jadi kan warnanya masih putih karena reservasinya masih aktif, tapi bukan expected arrival. Oke. Dari tadi saya singgung kan, ketika kita melakukan reservasi, apalagi dengan reservasi walk-in, kenapa harus kita isi data-data penting? Terus, kapan kita mengisi data-data yang lain seperti alamat, nomor telepon, dan lain-lain ketika kita sudah mendapatkan KTP gitu kan? Nah, kita dapat mengisinya itu ketika tamu itu sudah masuk ke kamar. Dan cara mengisinya mudah saja, tinggal kita klik tamu tersebut, kita klik edit. Nah, klik edit inilah baru kita isi, mulai alamat ya,
kita contoh saja alamatnya berada di Jakarta gitu. Oke, setelah kita isi semuanya di data yang kurang tadi, langsung kita klik update. Berhasil diupdate gitu kan ya. Oh iya, kalau kita sudah berhasil update, sebenarnya nanti waktu kita klik lagi di sini edit di tamu tersebut, bisa kita cetak. Nah, cetaknya ini akan berisi tentang semua data yang sudah kita masukkan tadi. Data yang termasuk data yang kita masukkan di terakhir-terakhir. Oke. Kita keluar aja, kita close. Nah, saat diedit ini adalah tombol cari. Nah, cari ini bisa kita mencari reservasi. Mungkin kalau di sini ya masih gampang kan ya, cuma ada 3 reservasi. Ketika nanti ini ada lebih dari 50 reservasi, nah kita bisa cari by nama. Seperti itu. Kemudian menu selanjutnya adalah blok kamar atau memilih kamar. Menu ini dilakukan untuk kita memilih kamar dari tamu yang sudah melakukan reservasi. Kita ambil contoh ya. Jadi publish ini kita klik dulu reservasi atau kamar atau nama tamunya, kita klik blok kamar. Nah, kita bisa pilih langsung dari sini atau bisa kita pilih dari room layout. Room layout ini kurang lebihnya kayak kita milih kursi di bioskop loh, gampangannya. Oke, anggap saja tamu reservasi contoh tadi ingin memilih kamar 103. Ya udah, kita klik aja kamar 103, kita pilih. Oke, maka di sini akan munculkan ya blok kamarnya 103. Untuk selanjutnya kita isi juga. Oke, menu selanjutnya adalah tagihan rutin harian. Kita pilih dulu tamunya, contoh publish ini, kita klik tagih rutin harian. Tagih rutin harian ini apa sih? Tagih rutin harian ini adalah tagihan yang kita tagihkan kepada tamu setiap harinya. Nah, jadi ini tagihan ini adalah tagihan yang rutin, yang setiap hari selama tamu itu menginap di hotel kita akan kita tagihkan. Contohnya tagihan kamar. Ketika tamu itu menginap lebih dari 1 malam, 2 malam atau 3 malam. Nah, dengan tagih rutin harian ini akan memudahkan kita. Jadi ketika kita hari esoknya, kita nggak perlu lagi input tagihan kamarnya, karena akan otomatis ditambahkan ketika kita melakukan end of day atau audit malam, next audit. Untuk pembahasan EOD dan next audit akan kita bahas di menu next auditnya atau di video selanjutnya. Oke, kita ambil contoh ya. Tadi kan ada room, kemudian yang biasanya masuk ke tagih rutin harian itu extra bed. Nah, kurang seperti itu. Yang tagihan yang akan rutin tiap hari kita tagihkan kepada tamu tersebut. Yang tidak termasuk tagih rutin harian ini mungkin service, mungkin lunch, itu mungkin nggak itu memang nggak masuk dan tagih rutin harian. Jadi anggap saja kita ambil contoh yang room aja ya. Tagihan kamarnya berhubung di room standar, kita pilih aja room standar. Oke, sudah. Kalau seumpama kita salah, ini masih bisa kita hapus. Sudah kita isi, hal yang sama kita lakukan pada tagihan yang lain. Berhubung ini masih check-in-nya masih besok, ya udah kita nggak usah. Kemudian ada advance deposit menu selanjutnya. Nah, ini akan kita bahas pada video tersendiri karena pembahasan advance deposit ini cukup kompleks, baik itu di front office maupun nanti di back office-nya. Berhubung ini akuntansinya cukup kompleks, jadi akan kita sendirikan saja. Setelah semua terisi, dapat kita check-in kan. Oke, berhubung ini kan yang reservasi pertama sudah kita isi namanya, tagihan kamarnya sudah kita pilihkan kamar juga, langsung kita klik check-in. Nah, otomatis warnanya berubah kan, akan jadi pink check-in. Nah, fungsi dari warna ini adalah untuk mengidentifikasi reservasi tersebut. Kemudian ada hapus, ini adalah untuk tamu yang sudah di cancel terlebih dahulu ya, nanti bisa dihapus. Kemudian cetak, nah cetak ini biasanya dilakukan untuk mencetak expected arrival. Nah, contohnya seperti ini, kita akan mencetak untuk check-in besok. Yang sering dilakukan seperti ini memang. Kita akan mencetak tamu expected arrival untuk besok. Kenapa? Karena data ini biasanya digunakan atau diperlukan oleh divisi F&B untuk menyiapkan welcome drink. Biasanya seperti itu. Jadi yang untuk tamu besok datang berapa? Nah, kita bisa cetak di sini. Setelah kita klik ini, kita pilih yang reservasi besok, langsung kita klik cetak aja. Nah, ini akan muncul laporan seperti ini. Biasanya ini yang nanti diminta. Setelah itu ini keluar. Yang terakhir ini adalah total dan PAX. Nah, total ini adalah total
reservasinya, tergantung dari data yang ditampilkan. Ketika ini kita tampilkan semua, ya total packnya ada 3. Jadi ada 3 reservasi. Yang satu sudah check-in, yang 2 masih besok check-innya. Packnya ada 6. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2, 3 kali, berarti ada 6 orang. Oke, mungkin kurang lebih begitu penjelasan kita tentang reservasi. Jika sobat ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, bisa menanyakan pada kolom komentar. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau sobat masih bingung, bisa tanyakan langsung saja pada kolom komentar. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. So, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, dan jangan pula lupa aktifkan notifikasinya. Bye, keep watch.